Ya Rasulullah, sebelum tonton, klik tombol subscribe dan klik loncengnya juga. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini masih sama dengan diskusi sebelumnya, yaitu mengenai kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Nah, pada kali ini kita akan diskusi bersama mengenai kecerdasan sikap. Ya, mengenai kecerdasan sikap. Nah, baiklah, langsung kita serahkan semuanya kepada Umi kita yang akan membahas tuntas mengenai kecerdasan sikap beserta contoh dari pengalaman para santri cilik ini, di mana itu akan menguatkan sikap kita dan membuat santri lebih cerdas, semangat, dan tentunya lebih memahami tentang kajian kitab At-Turas. Baiklah, monggo Umi, mungkin bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sehat semua? Alhamdulillah. Ceria, semangat ya. Mungkin sebelumnya Umi akan Mbak Keza, Mbak Fia, Mbak Mumtaz, Mbak Sofia, Mbak Fariha, Mbak Laili, ini yang pendatang baru ini ya. Kemudian Mbak Salwa. Ya, sudah disampaikan Kak Rahma bahwa ini kita lagi ngobrol santai, berdialog bersama, membincang satu tema yang kali ini kita akan membicarakan tentang kecerdasan sikap atau attitude quotient gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, bagaimana kita mempotensikan kemampuan berpikir dan kemampuan merasa gitu ya. Dan kali ini kecerdasan sikap, bagaimana kemampuan kita untuk memiliki sikap yang sejauh mana kemampuan kita beradaptasi, katakanlah ya, yang tepat, proporsional dimanapun kita berada, sesuai dengan situasi dan kondisi saat keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan gitu ya. Jadi itu kecerdasan sikap. Dan ini juga bagian dari proses untuk membentuk kepribadian gitu ya. Salah satu dari tujuan atau target atau katakanlah visi yang dikembangkan di sebuah lembaga pendidikan pesantren juga hakikatnya tidak lain adalah membentuk kepribadian yang seimbang, kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Pembelajaran yang ada di pesantren melalui kajian kitab-kitab At-Turas, kitab-kitab klasik karya para ulama yang sudah diakui dan sudah banyak menjadi referensi dalam perkembangan keilmuan, khususnya dalam Islamic Studies itu ya, yang itu akan berkontribusi besar dalam peradaban keilmuan sepanjang sejarah manusia itu ya. Itu hakikatnya tidak lain adalah selain untuk membentuk santri sebagai pribadi yang bertafakuh fiddin, memahami nilai-nilai keagamaan, sekaligus juga bagaimana membentuk santri memiliki akhlak karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang itu tidak terlepas dari keteladanan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
salah satu unsur atau komponen dalam kepribadian itu adalah diantaranya sikap itu ya. Karena sikap ini kalau dalam konteks keilmuan psikologi itu artinya apa? Kecondongan seseorang terhadap sesuatu objek. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, ya kecondong lah. Namanya condong itu kan gini ya. Seseorang yang kecondongan terhadap suatu objek, suatu peristiwa atau suatu kondisi tertentu. Bisa dikatakan dia pada posisi sikap yang positif atau sikap yang negatif, sikap yang baik atau sikap yang buruk gitu ya. Kalau sikapnya positif terhadap sesuatu, itu kecenderungannya dia akan selalu melakukan atau tindakan perilakunya itu akan mencerminkan apa yang menjadi pilihan sikapnya. Nah, sikap itu sendiri terbentuk atau merupakan hasil refleksi dari 3 hal ya. Jadi sikap seseorang itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, apa itu 3 istilah itu ya? Jadi kognitif itu terkait dengan apa? Pengetahuan. Apa yang kita tahu dan kita pahami, ya. Jadi misalnya kita sudah tahu bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, ya. Karena kita sudah belajar fikih, kita sudah belajar tentang materi-materi dasar agama Islam yang terutama adalah dalam fikih sebagai salah satu hal yang wajib harus diketahui oleh setiap umat Islam. Sholat 5 waktu itu wajib misalnya. Kita tahu itu dan bukan hanya itu, jadi pengetahuan. Maka apa yang harus kita lakukan karena kita orang Muslim, ya, maka kita pun harusnya melaksanakan apa yang diperintahkan, yang hukumnya wajib harus kita lakukan 5 waktu sehari semalam kita melaksanakan ibadah sholat fardu itu ya. Nah, itu dari pengetahuan. Maka sikap kita bagaimana? Nah, ya kita melaksanakannya. Tetapi di samping itu yang pertama kaitan dengan pengetahuan. Apa yang sudah kita ketahui, maka kecenderungan orang itu dia pun perilakunya, pilihan tindakannya, sikapnya akan mengarah pada apa yang sudah ia ketahui. Pertama, kedua terkait dengan afektif. Afektif itu kemampuan merasa. Bagaimana kita memahami suatu pengetahuan, kemudian menghayati dan sampai benar-benar itu terintegrasi dalam perasaan kita, dalam afeksi kita. Jadi afeksi itu kaitannya dengan perasaan ya, penghayatan. Misalnya bahwa misalnya tadi sholat kita tahu, kemudian satu sisi kita sudah tahu bahwa kita sudah miliki sebagai sudah bisa merasakan betul bahwa setiap habis sholat itu kalau kita tidak sholat kita akan merasa hampa, kita akan merasa bersalah, kita akan merasa berdosa karena kita tahu itu adalah kewajiban seorang muslim gitu kan. Maka dari pengalaman dari seolah sudah menjadi bagian dari kepribadian kita, terinternalisasi dalam diri kita. Nah, apa yang kita ketahui dan kemudian apa yang kita rasakan, maka kita pun akan melakukannya, akan mengambil tindakan atau mengambil perilaku yang memang itu seiring, sejalan, sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui dan sudah bisa kita rasakan, ya. Maka dalam bentuk psikomotoriknya, hal yang ketiga tadi yaitu kita melakukan. Mungkin dalam istilah lain komitmen ya, komitmen dengan apa yang sudah kita ketahui dan apa yang kita rasakan. Contoh lain misalnya, saya seorang santri belajar di pesantren yang di situ sangat identik dengan penanaman nilai-nilai agama, moral, nilai-nilai akhlak. Maka saya harus bagaimana? Ketika saya bertingkah laku, saya harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya, dan saya harus juga memperhatikan nilai-nilai agama yang disampaikan dalam kajian-kajian kitab yang disampaikan oleh Abah melalui kajian kitab misalnya seperti itu. Maka sikap saya sebagaimana ketika saya
majelis ilmu, ketika saya di rumah pulang, bahwa hormat kepada orang tua itu udah wajib. Ketika kita pulang masuk rumah, salim sama orang tua, disun ya, dicium tangan orang tua, itu adalah etika akhlak yang baik dalam Islam itu kan. Maka saya harus bersikap bagaimana? Ketika berpisah dengan orang tua? Saya harus seperti apa ketika saya menyampaikan sesuatu yang tidak saya setujui pada orang tua? Ada koridornya. Nah, sikap kita seperti apa? Apakah dengan langsung menyampaikan serta-merta ketidaksetujuan tanpa memperhatikan etika, ataukah diem, ataukah bagaimana? Nah itu adalah refleksi dari sikap seseorang, di mana ia berada dan bagaimana ia harus menempatkan diri. Jadi ini bisa dipahami ya, gambaran sikap tentang sikap. Nah, dari apa yang Umi sampaikan ini, Umi juga ingin, tentu dalam hal ini Umi di sini ingin memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang sikap, dan sekaligus kalian bisa memahami lalu saya harus bagaimana. Mungkin ada yang mungkin sudah sesuai dengan sikap positif atau sikap kategori sikap yang baik yang seharusnya dimiliki seorang santri. Mungkin ada juga yang harus saya perbaiki karena saya pernah begini, ternyata itu kok tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi Umi minta kepada kalian nanti bisa menceritakan ya, yang mungkin nanti juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi dari pengalaman itu bisa kita share di sini dan bisa kita identifikasi gitu ya, untuk memahami, oh iya seperti itu. Jadi disinilah kecerdasan sikap itu. Jadi kecerdasan sikap itu sejauh mana kita mampu untuk mengadaptasikan diri berbasis pada pengetahuan, kemudian perasaan, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah kita lakukan, baik kebiasaan yang dikondisikan, dibentuk oleh lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, maupun oleh kesadaran kita sendiri. Nah, jadi untuk usia kalian masih remaja, meskipun belum kategori matang dalam usia dewasa, tetapi Umi kira kalian sudah bisa mengerti, memahami, oh saya harus bagaimana, seperti apa, dan itu adalah refleksi dari sikap. Ya itu. Baik, kita mulai dari Mbak Keza ya. Silakan Mbak Keza, mungkin Mbak Keza bisa menjelaskan dalam apa yang tadi disampaikannya, sikap itu bagaimana, dan Mbak Keza bisa mencontohkan apa yang pernah Mbak Keza lakukan dan kaitannya dengan refleksi atau dengan sikap dan kecerdasan sikap yang tadi Umi sampaikan. Jadi sikap itu sama dengan etika, yang contohnya untuk kita pergi ke sekolah yang bersalaman dengan guru, yang harus mencium tangan guru dengan pas dengan mulut kita sendiri, yang biasanya terkadang suka tidak diperhatikan oleh siswa-siswi di sekolah. Kalau salaman terkadang suka tidak memperhatikan kesopanan tersebut. Suka apa? Nonton semut? Suka yang salah dengar? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Iya. Dan sikap yang harus kita hindari yaitu ketidaksopanan kita terhadap guru yang sedang menerangkan pelajaran, yang terkadang teman-teman kita suka usil dan kita kadang juga ikut kayak teman-teman kita. Artinya terkadang Mbak Keza juga terpengaruh teman-teman ya untuk membalas keusilan teman, sementara padahal itu sedang berlangsung pembelajaran gitu ya. Oke. Menurut Mbak Keza itu bentuk seharusnya sikap seorang murid ketika di kelas itu bagaimana?
seharusnya mereka mendengarkan yang disampaikan oleh guru. Meskipun itu membuat mereka bosan, tetap mendengarkan karena itu juga sebagian dari sikap mereka terhadap guru. Oke, ada lagi? Oke, sekarang Mbak Via. Ya, jadi Mbak Via, sebentar tadi mungkin Upi perlu meralat tadi ya, ketika Mbak Geza mengatakan apa tadi, sikap itu sama dengan etika gitu ya. Jadi berbeda. Kalau etika itu seperangkat tata aturan nilai ya, yang bersifat universal, yang itu menjadi kerangka, yang akan menjadi kerangka atau menjadi prinsip atau pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Sementara sikap itu kaitannya dengan apa yang terrefleksi, apa yang menjadi pilihan tindakan kita berdasarkan hasil olah pengetahuan kita dan bagaimana kebiasaan kita dalam merespon secara emosional terhadap sesuatu keadaan. Itu sikap ya. Jadi sikap itu ya itu tadi, misalnya kita tahu, misalnya gini, misalnya tentang yang paling sederhana lah, misalnya tentang kebersihan gitu ya. Coba kebersihan, apa yang kalian ketahui tentang kebersihan misalnya? Bersih itu apa? Contohnya Umi misalnya, bersih itu adalah suatu keadaan yang di situ tertata rapi, tidak ada barang-barang yang tidak digunakan berserakan. Itu contoh bersih dalam menurut Umi. Nah, sekarang coba menurut Mbak Via, bersih itu apa? Bersih itu bebas silakan. Pokoknya apa yang Mbak Via rasakan atau Mbak Via tahu tentang bersih itu bagaimana sih? tempat yang tidak membuat kita risih. Tempat yang tidak membuat kita risih. Tidak membuat kita risih itu apa? Masuk kategori apa? Respon apa? Respon intelektual, pengetahuan, atau respon emosi? Kaitannya dengan apa? Emosi gitu ya. Oke, jadi bersih itu membuat tidak risih. Mbak Mentas, apa itu bersih? Menurut Mentas itu bersih adalah suatu tempat yang semuanya tertata rapi dan tidak berantakan. Terus suatu yang buat kita nyaman. Ya. Suatu yang sekiranya enak untuk dipandang. Itu sudah akumulasi dari pengetahuan dan memang itu kita rasakan ya. Orang kalau bersih itu kan rapi ya, istilahnya atur, tata letaknya itu sangat rapi dan teratur dengan jelas gitu. Mana tepatnya ini di mana, tepatnya yang seperti ini di mana, terus nyaman. Terus di pandangan mata juga enak gitu ya, bersih ya. Kalau menurut Mbak Sofia, ada lagi mungkin dari Mbak Sofia, kebersihan itu bagaimana? Kalau menurut saya itu kalau misalnya ada ruangan yang kotor itu pasti kita tidak nyaman di ruangan itu, Ya, pasti tidak nyaman. iya. Terus kalau Sehingga misalnya kebalikannya, bersih berarti sesuatu yang membuat kita nyaman dalam pandangan mata. Di mana kita berada ya nyaman, enak. Ketika nginjak lantai misalnya enak, bersih gitu ya. Tidak ada yang mengganjal di telapak kaki gitu kan. Risih gitu mestinya kan. Ya, ada lagi Mbak Sofia? Oke, sekarang Mbak Fariha. Tadi sudah sekilas digambarkan. Ketika kita sudah mengetahui bersih itu sesuatu yang rapi, semua tertata sesuai dengan tempatnya masing-masing, tidak ada beda-beda yang tidak diperlukan berserakan gitu kan, dan nyaman, kayak enak, fresh gitu. Di sisi lain bisa ditambahkan misalnya karena kita sudah belajar agama, sudah mendapatkan kita mungkin sudah menjadi slogan umum yang mungkin kalian juga sudah sangat familiar, misalnya
bersih itu sebagian dari iman, an-nazafatu minal iman misalnya. Dan dalam keberagamaan kita, dalam tradisi agama kita, bahwa artinya bahwa oh iya, sebagai bentuk dari rasa iman, keimanan pada Allah diantaranya adalah karena dalam Islam pun kan kita tahu bahwa tohara itu yang utama ya, kita mau beribadah kepada Allah pun harus dalam keadaan bersih dan suci, gitu kan, tohara. Artinya tentu di situ sebenarnya Allah pun sangat menghendaki masyarakat Muslim atau orang Islam itu adalah orang-orang yang bersih, baik secara pakaian, ya, secara fisik, lingkungan juga. Nah sekarang, lalu dari apa yang sudah diketahui tadi ya, kemudian dan juga berdasarkan pengalaman yang dirasakan, menurut Mbak Fariha, bagaimana sikap Mbak Fariha dengan lingkungan sekitar ketika misalnya melihat fenomena terkait dengan kondisi lingkungan yang mungkin agak kotor, cacakan, atau mungkin kok kurang sesuai dengan apa yang saya pikirkan atau saya rasakan? Bisa dicontohkan misalnya. Kalau saya ya, kalau melihat lingkungan yang kotor itu, kita tuh harus peka terhadap lingkungan. Ini kok kotor, terus kalau ngeres disapu, terus kalau letak barangnya itu nggak teratur, ditata dengan rapi. Soalnya nanti kalau udah rapi juga, kita yang nyaman sendiri. Akibatnya itu juga yang akan kita rasakan. Nih kalau melihat kotor langsung kita bersihkan tanpa ada sebuah panduan dari orang lain. Jadi kepekaan dari diri kita sendiri. Kira-kira kesadaran seperti itu, apakah itu hanya berlaku pada di mana Mbak Fariha? Misalnya katakanlah di pesantren sini ya, oh santrinya kok bagus, suka menjaga kebersihan karena di situ memang dikontrol oleh Umi termasuk misalnya kan, oleh siapapun ada pembagian jadwal piket misalnya kan, misalnya. Apakah itu hanya berlaku ketika di pesantren, ataukah ketika di rumah, atau ketika dimanapun kalian berada ketika pulang? Kira-kira bagaimana Mbak Fariha? Kalau saya karena sudah terbawa dari pondok sini, diajarin untuk menjaga kebersihan. Dan kalau di rumah juga melihat rumah berantakan, suka beresin. Terus kalau kamar itu berantakan, diberesin sendiri, ditata-tatain yang rapi. Terus kalau lantainya kayak kotor, disapu tetap kotor, dipel. Kalau di luar sebuah gedung itu kalau ada sampah yang berantakan tuh diambil, dibuang ke tempatnya ataupun gimana. Ya, jadi orang akan melihat dimanapun ketika misalnya Mbak Fariha seperti itu ya, sikapnya, terutama dalam ini kita spesifikkan pada kasus tentang masalah kebersihan misalnya ya, mesti orang akan melihat, akan menilai bahwa oh sikap Mbak Fariha itu sikap yang attitude yang baik atau yang katakanlah kurang baik, yang positif atau yang apa istilahnya negatif, ketika Mbak Fariha dimanapun berada kok selalu menjaga kebersihan dengan berbagai cara ia lakukan supaya dimanapun ia berada dalam keadaan bersih. Itu kategori sikap yang bagaimana? Positif, sikap yang baik. Nah jika itu sudah membentuk Mbak Fariha dimanapun ia berada, itu artinya Mbak Fariha secara telah membentuk, sedang berproses atau telah terbentuk karakter sikap kepribadian yang positif. Karena dalam hal ini ternyata dimanapun berada Mbak Fariha selalu memperhatikan tentang kebersihan, gitu ya, misalnya seperti itu. Bukan hanya ketika di pesantren. Kalau hanya ketika di pesantren berarti sikapnya baik, misalnya di pesantren ayo karena ada jadwal, karena ada tanggungan misalnya untuk menjadi koordinator ya, untuk menjadi koordinator teman-teman santri karena Mbak Fariha yang paling senior misalnya kan. Ketika kok hanya di sini, ketika di rumah misalnya kok berkebalikan atau berbalik terbalik misalnya, artinya itu sikap Mbak Fariha bagaimana? Kalau saya jika di rumah ya, pertama itu kalau melihat benar-benar kotor itu dibersihkan dulu. Tapi kalau emang kayak ada kadang muncul rasa malesnya itu dibiarin, tapi kalau udah nggak males ataupun udah benar-benar risih itu baru membersihkan semuanya, menata. Jadi sikap itu ya sesuatu konsekuensi atau komitmen dari bentuk
hasil resapan apa yang kita ketahui tentang suatu objek ya, tentang suatu fenomena, suatu peristiwa, kemudian kita terintegrasi dalam diri kita, menjadi seolah afeksi kita rasakan ya, saat itu benar-benar kita mengalami gitu ya. Kemudian itu akan melahirkan suatu bentuk perilaku, sehingga kita bisa membaca sikapnya kita sedang di pondok bagaimana, termasuk ketika sikap kita bagaimana ketika di pesantren, ketika dalam muslim misalnya, bagaimana sikap kita ketika kita bertamu ya, di posisi kita sebagai apa, kita harus bagaimana, dan aturan yang atau nilai-nilai apa yang harus kita terapkan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di sekolah, di pondok misalnya, lalu bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang kemudian mewujud dalam bentuk sikap kita seperti apa. Oke, sekarang biar Mbak Leli ya, dari apa yang tidak saya Umi sampaikan, teman-teman contohkan, menurut Mbak Leli sendiri bagaimana? Apa yang bisa Mbak Leli tangkap dari artinya kecerdasan sikap itu, lalu yang bagaimana, dan mungkin Mbak Leli bisa mencontohkan. Oke, mungkin pertama gini, Mbak Leli kan misalnya baru ya di sini ya. Oke, apa ya sikap atau yang Mbak Leli pikirkan, dan Mbak Leli rasakan setelah berkenalan dengan teman-teman di sini? Iya. Itu aja sih, silakan. Ya seneng aja. Seneng aja. Senang. Iya. Yang Mbak Leli pikirkan tentang teman-teman di sini bagaimana? Pandangan artinya sebelum kesini, wah saya nanti akan ketemu teman-teman pesantren Asufah khususnya putri yang baru. Mungkin itu bisa dibandingkan dengan ketika Mbak Leli di sekolah di SMP di Semarang dulu ya. Seperti apa kira-kira gambaran teman saya? Itu kan mesti kan sempat terlintas dalam pikiran Mbak Leli nggak? Seperti apa bayangan? Ya mikirnya ya baik-baik gitu. Jadi Mbak Leli berpikir bahwa kalau teman-teman santri itu baik-baik. Iya. Kenapa berpikir baik-baik? Ya karena kan di pondok gitu kan diajarin agama. Nggak mungkin ya, itu juga bagian dari apa yang Mbak Leli ketahui, bagian dari aspek apa tadi? Kognitif ya. Sesuatu yang Mbak Leli pahami tentang santri yang menurut Mbak Leli itu baik-baik karena kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai agama di pesantren. Karena secara garis besar namanya pesantren itu adalah lembaga pendidikan agama Islam yang menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dan menanamkan nilai-nilai agama supaya santri itu menjadi pribadi yang tafaqquh fiddin dan berakhlakul karimah. Nah, ya, jadi berbasis pada pengetahuan yang selama ini sudah Mbak Leli ketahui seperti itu, maka Mbak Leli pun menyimpulkan bahwa saya akan bertemu dengan teman-teman santri yang baik-baik gitu ya. Sehingga di situ Mbak Leli sempat nervous, sempat berpikir merasakan yang negatif terhadap teman-teman sebelumnya. Nah, jadi berbasis pengetahuan itu dan Mbak Leli sudah yakin secara afektif, Mbak Leli sudah yakin bahwa teman-teman pondok itu pasti baik-baik gitu kan. Nah, jadi secara pengetahuan tadi tahu kenapa teman-teman santri Mbak Leli berpikir baik karena memang secara umum di pesantren gitu ya. Dan satu sisi Mbak Leli sudah yakin mereka pasti juga ya, yakin itulah afeksi itu sudah bisa merasakan baik. Apalagi Mbak Leli misalnya pengalaman dari Kak Dani misalnya ya, kakaknya ya, pengalaman di sini bisa menilai. Jadi menjadi terakumulasi dari pengetahuan ini digabung pengetahuan ini, akhirnya Mbak Leli menyimpulkan dan merasa yakin secara afektif. Insya Allah saya pun akan senang dan itulah yang kemudian menjadi cita-cita saya yang jauh sebelum ini sudah saya inginkan mondok seperti Kang Dani misalnya begitu ya, seperti kakak gitu misalnya katakanlah ya. Maka saya pun menyampaikan keinginan itu pada ibu dan alhamdulillah ternyata ibu pun mengizinkan misalnya kan seperti itu misalnya. Begitu di sini akhirnya Mbak Leli pun sikapnya bagaimana? Oke, ini bukan menjustis ya, bukan menghakimi, tapi secara real. Mbak Salwa, silakan Mbak Salwa. Menurut Mbak Salwa, bagaimana sikap Mbak Leli sejak awal ketemu dan sampai ini sudah semalam dan sekarang ini? Menurut saya sebelum Mbak Leli kesini saya berpikirnya cuman
Ya pasti baik, kedepannya bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi. Terus semenjak kemarin Mbak Laili udah di sini, ya seperti dugaan baik. Ya sangat adaptif ya, yang bisa menyelesaikan diri gitu ya. Iya, menyesuaikan dirinya itu sama teman-teman cepat. Mudah, Iya. cepat bergaul gitu ya. Supel istilahnya ya. Iya, supel ya. Mudah untuk bergaul, mudah menyesuaikan diri begitu ya. Ya baik. Jadi begitu. Ini contoh yang sangat sederhana Umi Kira ya, terkait dengan pemahaman sikap gitu ya. Nah, bagaimana dari pemahaman yang sederhana itu dikembangkan menjadi sebuah bentuk kategori kecerdasan sikap ya. Jadi kecerdasan sikap itu bagaimana kita mampu untuk beradaptasi secara proporsional, secara tepat, langkah, tindakan, perilaku yang kita ambil di mana kita berada dan dalam situasi yang seperti apa. Nah, berbasis apa yang sudah kita ketahui tentang sesuatu hal, kemudian bagaimana keyakinan kita, apa yang kita rasakan, dan itu juga ada faktor lain yang membentuk sikap, kecerdasan sikap seorang itu berbasis apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang terbentuk dalam diri kita, yang itu dikondisikan oleh lingkungan maupun karena kesadaran diri kita sendiri. Ya, makanya orang-orang yang misalnya kesadaran diri kita ya kayaknya kadang orang-orang yang misalnya orang-orang yang tokoh-tokoh besar itu ya, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa misalnya, memiliki sikap yang positif karena mereka di samping memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, pengetahuan agama, pengetahuan nilai sosial, pengalaman dan prinsip keimanan, keyakinan juga yang kuat, didukung juga dengan sudah banyak jam terbang, istilah jam terbang itu banyak berinteraksi dengan berbagai situasi, kondisi, kalangan yang menuntut mereka untuk bagaimana mereka merespon dan bagaimana mereka menghadapi subjek-subjek dampingan ataukah mereka yang kebetulan menuntut kehadirannya, sehingga di situ menuntut mereka untuk bagaimana saya harus bersikap karena sebagai public figure katakanlah, maka disitulah jadi terbentuk kebiasaan, kemudian tadi pengalaman-pengalaman yang bisa dibentuk, kemudian bisa diambil pelajaran yang akhirnya akan meningkatkan keluasan wawasan, pandangan dan kekuatan prinsip dalam memegang prinsip kebenaran, nilai-nilai keutamaan yang itu akan memberi manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, manfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi disitulah nanti akan terbentuk kecerdasan sikap. Maka di sini ini sebagai awal ya, Umi harap dari pengenalan ini bisa membentuk kalian untuk minimal diri kita sendiri dulu ya, tidak usah menjustis orang lain, tapi minimal diri kita sendiri. Bagaimana sikap saya selama ini? Sudahkah sikap saya itu mengarah pada prinsip nilai keutamaan? Ya, yang itu semua tentu kita harus selalu berdasar pada apa yang saya lakukan. Perubahan saya ke arah baik itu tidak lain adalah hanya karena untuk mencapai ridho Allah. Kalau untuk orang lain itu efek gitu ya, tapi kita utamanya adalah karena Allah, dan itulah yang menjadi nilai utama dalam pendidikan pesantren. Baik, Umi kira sudah cukup ya, nanti bisa dikembangkan dalam keseharian. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para santri yang di sini sebagai bahan renungan, juga untuk saudara-saudara kita secara umum di masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.